Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat jasmani maupun jiwani dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Ya, biar apa? Biar Anda mendapat lagi kebahagiaan yang telah Anda lupakan, gitu. Ya, bukannya Anda tidak bisa bahagia, tetapi ya Anda lupa. Karena apa? Kenapa Anda lupa dengan bahagia itu? Karena Anda fokusnya ke sensasi, ya, fokusnya ke sensasi, terus Anda mengikuti sensasi itu, akhirnya menebak-nebak sendiri, jangan akhirnya Anda lupa bahwa kebahagiaan itu sebenarnya ada, gitu. Walaupun untuk menumbuhkan itu susah, ya. Memang teori ini ya ini teorinya, dan ya ini prakteknya, begitu, ya. Makanya Anda harus melatih sedikit demi sedikit, gitu, ya. Tapi sebelumnya ya, saya minta doanya pada saudara-saudaraku semua, subscriberku, ya. Tanggal 28 Juli nanti anak saya kan daftar KOWAT, ya, TNI KOWAT Angkatan Darat, ya, Komando Wanita Angkatan Darat. Nah, tanggal 28 Juli pengumuman daerah, ya. Saya minta doanya dengan keikhlasan Anda untuk merenung sejenak, untuk menundukkan kepala, menadahkan tangan, supaya apa? Anak saya, yaitu anak dari Bribka Suyono yang namanya Mediana Putri Fatikasari, lancar dalam melaksanakan tes dan lolos terpilih menjadi KOWAT, ya, TNI KOWAT, gitu, ya. Saya mohon keikhlasannya, karena saya yakin doa Anda itu, saya yakin mujarab, begitu, ya, dibandingkan dengan doa saya, gitu, ya. Nah, mohon Anda post dulu, Anda dengan keikhlasan menundukkan kepala, menengadahkan tangan, ya, begitu. Karena saya selalu mendoakan Anda juga, kita saling mendoakan, ya, begitu, ya. Anda post dulu. Ya, kali ini saya akan membedah tentang konflik, yaitu konflik internal dan eksternal, atau konflik dalam rumah tangga Anda dan konflik di lingkungan Anda. Begini, ya. Memang kalau kita merasakan masih menderita yang namanya anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, kita itu lebih sensitif, ya. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena saya juga mengalami itu. Saya dulu sensitif. Saat mengalami psikosomatis itu lebih sensitif lagi, ya. Lebih emosi ini, ya. Rasa marah ini malah justru bertambah, begitu. Nah, padahal itu adalah penghambat kesembuhan, ya. Saya yakin itu adalah faktor yang paling dominan menghambat kesembuhan. Karena apa? Psikosomatis itu, ya, sakit pikiran. Kalau pikiran ini kita tambah dengan beban-beban konflik-konflik itu, ya, malah akan makin terpuruk kita, begitu. Memang konflik itu susah kita hindari, ya, apalagi konflik dalam rumah tangga, gitu, dengan pasangan Anda, ya. Itu saya itu sampai sekarang itu masih memikirkan itu, ya. Komen dari subscriber saya, wanita itu lebih kuat kok, Pak, karena wanita itu membawa dua gunung. Ya, saya tahu dua gunung itu apa, saya tahu. Terus membawa danau, terus membawa hutan rimba. Kalau hutan rimba saya juga tahu. Danau itu loh, danaunya itu yang mana? Sampai sekarang saya mikir, wanita membawa dua gunung, satu danau, dan hutan rimba. Hebat sekali wanita itu. Yang jadi pertanyaan saya, danaunya itu yang mana, begitu, ya. Subscriber saya yang komen itu yang dari Bali. Anda tunjukkan danaunya itu yang mana. Sampai sekarang saya tuh nggak bisa tidur mikir danau itu. Oke, ya, begini. Anda dengan pasangan Anda ngalah, ya, begitu. Sudah ngalah.
latih untuk mengalah. Karena apa? Anda diberi sakit ini, yang dulu egonya tinggi, yang ingin menang sendiri, itu diingatkan oleh Tuhan untuk mengalah, sabar, mengalah, sudah itu. Ya, kuncinya ada hanya itu. Kalau Anda tidak mengalah, misalkan pasangan Anda membuat emosi Anda tanggapi, akhirnya terjadi cekcok. Anda nggak mau kalah, pasangan Anda juga nggak mau kalah. Kapan selesainya? Begitu. Ya, itu. Anda mengalah, sudah. Kalau pasangan Anda marah-marah gini, mengalah, sudah. Anda diam, ya, diam begitu. Saya dulu juga begitu kok. Namanya konflik dalam rumah tangga itu pasti ada, dan itu pasti ya akan muncul begitu, karena seni kehidupan rumah tangga ya begitu. Nah itu ya, kalau anak Anda yang masih kecil-kecil rewel, terus sering berantem sama kakaknya atau adiknya, nah Anda kan biasanya kalau berisik, anak Anda berantem dan sebagainya, itu kan marah, gitu ya. Saya tahu pasti Anda begitu ya. Saya berani bilang gini karena saya juga mengalami itu, dan saya yakin hampir semua orang yang menderita psikosomatis itu juga begitu ya. Inginnya tenang ya, nggak ada yang berisik-berisik, apalagi kalau anak Anda berantem, itu saya yakin Anda sangat emosi sekali. Nah itu Anda disuruh apa? Sabar gitu ya. Sama Allah diingatkan, udah sabar, namanya juga anak kecil gitu ya, itu ya. Nah terus sekarang konflik yang dari eksternal, yaitu konflik di lingkungan Anda, di tetangga Anda, teman-teman Anda ya. Nah ini ya, karena psikosomatis itu segi penyembuhannya itu juga berasal dari faktor tersebut gitu ya. Nah faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi dengan psikis Anda. Kalau lingkungan Anda orangnya toksik ya, sering ya ngomongin begini, nah yang dulunya Anda merespon itu dengan sangat responsif, ya sudah, Anda disuruh Allah, diingatkan Allah untuk cuek ya. Karena apa? Semakin Anda diomongin orang, dosa Anda akan semakin berkurang ya. Semakin Anda digunjing orang, digibah orang, dosa Anda akan berkurang. Anda diberi sakit itu dosa Anda rontok ya. Ya, saya kasih tahu, dosa Anda itu rontok. Kalau Anda semakin diomongin orang, diomongin yang jelek-jelek oleh orang ya, dosa Anda akan semakin rontok begitu ya. Akan terjadi perpindahan amal begitu. Yang tadinya orang itu amalnya baik, tapi dia sering menggunjing Anda, terus Anda sabar, sudah. Nah nanti amal mereka itu akan jatuh pada Anda gitu ya. Jadi untuk faktor lingkungan ini Anda dilatih ya, diingatkan oleh Allah untuk menjadi pribadi yang jangan terlalu responsif, sabar dalam menanggapi omongan-omongan orang di sekitar kita ya itu. Nah kalau sudah itu terbentuk, Anda sudah bisa cuek, sabar ya, mengalah. Nah itu nanti psikis Anda sedikit demi sedikit akan menjadi orang yang begini ya, biarin aja, titik-titik menggonggong, kafilah berlalu, sudah itu los. Akhirnya nanti pikiran Anda los, walaupun itu susah ya, perlu latihan. Saya itu wala sudahlah, dulu kalau saya diomongin orang itu saya datangi dia, bener kamu ngomong begini, wah sekarang ya saya itu ya sudah, kalau diomongin orang, ada orang mengadu, kamu diomongin gini Pak sama ini, nah biarin saja, dosa saya berkurang berarti, gitu aja ya. Walaupun itu susah melatihnya, perlu waktu. Nah dibutuhkan dengan kesabaran. Nah sekarang kalau Anda sudah tahu bahwa faktor yang bisa menormalkan pikiran Anda itu adalah faktor dari konflik rumah tangga, dari konflik lingkungan Anda, teman-teman Anda. Nah sekarang Anda latih untuk selalu menjadi pribadi yang jangan terlalu responsif terhadap omongan orang ya, itu. Nah itu, kalau itu sudah Anda tanamkan di diri Anda, tidak butuh waktu lama, Anda nanti akan recovery. Anda akan menjadi orang yang ya, pribadi yang lebih baik dari sebelumnya
gitu. Ya, selain Anda mendapat kesembuhan, pribadi Anda nanti akan berubah 180 derajat. Oke, gitu. Tapi saya ingatkan lagi, selain itu juga ada ini, yaitu dari tontonan Anda. Carilah tontonan yang mengajarkan menjadi tuntunan, ya begitu. Tahu nggak maksud saya? Tontonan yang bisa menjadi tuntunan. Nah, misalnya Anda sering nonton ceramah-ceramah ustadz-ustadz panutan Anda. Nah, itu kan tontonan, tapi itu adalah tuntunan, begitu ya. Jangan menonton sinetron-sinetron yang membuat Anda semakin baper, ya. Baper, terus teringat trauma-trauma itu, ya. Mengingat masa-masa lalu yang mungkin yang sudah tidak karuan, ya. Itu Anda hindari, ya. Anda hindari. Nah, sekarang mulailah Anda selalu tanamkan yaitu istighfar, zikir, meditasi, relaksasi. Ya, bagi yang muslim istighfar, zikir, istighfar, zikir, istighfar, zikir. Bagi yang non muslim silakan sesuai dengan agama Anda masing-masing, tetapi meditasi dan relaksasi ini bisa dilakukan oleh semua agama. Gitu. 3O, olah rasa, olah nafas, olahraga. Kalau Anda tidak tahu olah rasa, olah nafas, olahraga, olah rasa itu adalah kita selalu berpikir yang positif. Ya, kita introspeksi diri. Setelah itu kita ikhlas menerima kenyataan ini dan sabar menghadapi. Gitu ya. Olah nafas sudah saya ajarkan, dan olahraga cukup jalan kaki saja. Ya, begitu. Kalau fisik Anda sudah lemah, jalan kaki saja dan pelenturan saraf. Gitu ya. Ingat, apa yang kita dapat pada saat ini itu adalah benih yang kita tanam pada masa lalu. Dan apa yang akan kita dapatkan pada masa mendatang itu adalah benih yang kita tanam pada saat ini. Makanya mulai sekarang marilah kita bersama-sama menanamkan benih-benih kebaikan. Gitu. Saya juga masih belajar. Saya tidak menggurui Anda, tetapi saya berbagilah, ya, sama-sama kita mengingatkan. Gitu. Ya, tetap semangat. Jangan kendor, tetap tenang menghadapi sensasi itu, karena ketenangan adalah kunci dari berarti Anda sabar menghadapi itu. Ya, jangan merontak, jangan menjerit, jangan pokoknya kayaknya Anda itu tidak ikhlas menerima itu. Jangan begitu, ya. Pasti semua itu ada hikmahnya. Dan ingat, badai pasti berlalu dan semua akan indah pada waktunya. Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.